Haleluya. Shalom. Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita bersyukur di dalam doa kita di pagi hari yang cerah ini kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita awali saudara di pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah kamu takut. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yeremia 20 ayat 10 sampai dengan 13. Bacaan kedua Roma 5 ayat 12 sampai dengan 15. Dan Injil Matius 10 ayat 26 sampai dengan 33. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Setiap dari kita saudara pasti pernah atau sering merasakan ketakutan, khawatir, panik saudara. Takut atau khawatir akan keuangan lah, apa yang hendak kita makan hari ini. Kita takut kalau terkena stroke lah, takut atau khawatir kalau dirampok, dicuri. Kekhawatiran dan ketakutan juga akan muncul saudara ketika hidup kita ini terancam, kehilangan, dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup kita. Takut disakiti, dianiaya, ataupun mati saudara. Namun itu semua wajar dan manusiawi. Yang tidak wajar adalah ketakutan yang berlebihan. Takut atau khawatir yang tak wajar saudara. Sebagai orang Kristen, kita adalah domba-domba yang hidup di tengah-tengah serigala yang sedang mengaum-ngaum siap menerkam kita yang adalah domba-domba orang percaya pengikut Kristus. Nah, pastilah ada rasa takut dan khawatir saudara. Injil yang kita baca hari ini, Sang Baginda junjungan kita, Yesus Kristus menyerukan sampai 3 kali dengan perkataan, janganlah kamu takut. Dapat kita lihat di ayat 26, 28, dan 31. Janganlah kamu takut. Kenapa Yesus sampaikan ini saudara? Karena Yesus Kristus maha tahu, maha adil dan maha kuasa. Ia tahu persis apa persoalan hidup kita. Ia tahu pergumulan dan tantangan setiap kita yang berbeda-beda. Ia tahu kebutuhan kita. Dan ia tahu apa kekurangan kita. Ia melihat langkah hidup kita. Ia hadir menjaga dan memelihara serta siap menolong kita. Kita takut saudara karena hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekayaan, kekuasaan yang terbatas menghadapi tantangan dan ancaman yang tidak terbatas ini. Karena kekhawatiran dan ketakutan maka kita terkadang menjadi pengecut, pengkhianat, meminta perlindungan dan pertolongan dari kuasa atau materi yang dapat kelihatan. Dapat diraba dan ditakar. Begitu banyaknya saudara-saudara kita yang percaya. Dia juga minta pertolongan kepada orang pintar, orang dukun, atau taipa. Kita berkompromi dengan kejahatan, kita mengingkari iman dan menyangkal Yesus Kristus saudara. Ini karena ketakutan saudara. Yesus Kristus maha tahu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Saudaraku. Saat kita ketakutan, Yesus menghampiri kita. Dia menghiburi kita dan sapanya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Matius 14 ayat 27. Saya ulangi sekali lagi saudara. Bahwa saat kita mengalami kekhawatiran, ketakutan ataupun panik, Yesus menghampiri kita. Bukan saja menghampiri kita, bahkan Yesus ada di dalam hati kita. Dia menghibur kita dan menyapa kita. Tenanglah, aku ini jangan takut.
Kalau kita selalu dekat dengan Yesus Kristus, saudara, maka kita tak perlu lagi akan ketakutan dalam menghadapi hidup ini yang penuh kesulitan, ketekanan maupun ancaman. Kalau kita selalu dekat padanya, maka kita akan tenang dan aman, saudara. Karena dialah perlindungan kita, dialah benteng kita. Janganlah takut terhadap serigala atau orang yang dikuasai dan diperalat oleh roh jahat. Janganlah takut hidup di tengah-tengah serigala, saudara. Ingat, janganlah tergoda dan jatuh menjadi anak-anak kerajaan iblis dengan menjadi pengecut dan pengkhianat kepada Yesus Kristus. Karena iblis hanya berkuasa menyakiti, menganiaya, membuat manusia daging menderita, saudara. Tetapi tidak berkuasa atas jiwa dan roh. Iblis berkuasa atas maut yang kita takuti dan telah dipatahkan dan dikalahkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kekuatan dan jaminan kita, saudara. Ingat saudara, firman Tuhan hari ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Saudaraku, walau kita menderita dianiaya, namun kita akan menang, saudara, jika kita tetap berdiri tegap dengan tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Kita semua adalah orang yang berkemenangan, saudara. Kita adalah anak-anak raja kerajaan Allah. Kita boleh memuji Dia, saudara, karena kita adalah anak-anak yang berkemenangan. Oh, haleluya. Saudaraku, perenungan hari ini mau mengajak kita sekalian untuk janganlah takut di dalam hidup ini. Ingat, Dia sang baginda kita, sang junjungan kita, sang juru selamat kita, Yesus Kristus, selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu dekat dengannya, setia dan taat, Dia yang akan menghibur, menguatkan, menjaga dan membentengi kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ini di dalam pendengaran ilahi kepada Tuhan Allah kita. Kita mau hadapi setiap kesulitan bersama Kristus. Dan jangan takut, karena kita adalah anak-anak berkemenangan. Kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Jadi jangan takut. Jika kita takut, kita mengalahkan iman kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat bersukacita bersama keluarga. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.